Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin, Amin. amin, amin, amin. Kali ini kita ingin bicara soal persiapan menuju Piala Asia. Walaupun Piala Asianya masih jauh, tapi kita mau bicara soal itu terkait dengan eh, bagaimana uji coba yang selayaknya atau persiapan yang selayaknya menuju ke Piala Asia nanti. Bro Ya, Ipung, gimana nih? ya, ya. Ini konteksnya adalah timnas senior ya, bro ya. Karena timnas senior ini kan menjelang Piala Asia nanti, tentu juga kan selain TC, pelatnas lah katakanlah ya, pemusatan latihan, katakanlah bisa bisa 2 bulan atau 1 bulan sebelum event itu berlangsung. Tentu ada baiknya juga dimulai dengan laga-laga uji coba, gitu loh, bro. Karena laga uji coba ini adalah bagian dari skema ya, skema pelatihan untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah diberikan oleh ke tim kepelatihan, bisa berupa pematangan strategi, taktikal, skema permainan dan sebagainya, gitu loh, bro. Maksudnya dari pertandingan laga uji coba. Jadi memang disitulah pentingnya laga uji coba, karena kita juga ingin melihat bagaimana sinergi antar pemain, kemudian bagaimana pemain bisa menerjemahkan apa yang menjadi konsep permainan dari para pelatih untuk bisa diaplikasikan dalam sebuah pertandingan yang real, gitu loh, bro. Oke, berarti idealnya sebelum nih, ini kan kira-kira masih setahun lagi ya atau 10 bulan lagi gitu Ya. dengan pelaksanaan Piala Asia itu. Kira-kira dalam rentang sejauh ini berapa banyak uji coba yang selayaknya dilakukan? Ya, memang uji coba yang bisa dilakukan kan bisa juga mengacu pada kalender FIFA, FIFA Matchday. Itu juga bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau memang FIFA Matchday pada akhirnya dirasa kurang, bisa juga katakanlah dari pengurus pengurus federasi itu mulai melakukan komunikasi dengan federasi sepak bola dari negara lain, gitu loh, untuk bersama-sama mengajukan pertandingan persahabatan laga uji coba untuk masing-masing juga melihat mengevaluasi kesiapan dari masing-masing timnas, gitu loh. Nah, idealnya memang kalau saya pikir dengan rentang waktu yang masih sekitar 10-9 bulan lagi, itu paling tidak ada sekitar 5-6 kali uji coba bisa dilakukan, gitu loh, bro. Jadi Lima semakin enam banyak kali uji ya. coba bisa dilakukan, itu akan saya rasa akan lebih baik, gitu loh, bro. Nah, kira-kira dengan mana aja nih yang layak untuk dijadikan laga uji coba? Yang pasti mungkin bukan dengan tim lokal ya. Betul. Saya sih berharap ya, tentu kalau kita ini kan target kita adalah bermain di Piala Asia. Tentu kita tidak bisa lagi menengok ke belakang, kita mengajukan untuk latih tanding dengan negara-negara dari kawasan yang sama, misalkan dari ASEAN, gitu loh. Kalau dulu-dulu kan kita sering melakukan kerjasama laga uji coba tuh dengan Malaysia, dengan Singapura, juga dengan Timor Leste. Baiknya bukan negara-negara itu lagi yang dipakai sebagai acuan untuk melakukan uji coba. Nah, sebaiknya yang bisa dimanfaatkan, karena ini adalah gelaran Piala Asia, karena Piala Asia ini mencakup benua Asia yang meliputi ada Asia Selatan, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah. Mungkin yang bisa dipakai adalah timnas dari negara-negara Asia Barat, gitu ya, bro. Kemudian Asia Barat mungkin itu dari kawasan Timur Tengah ya, bisa mungkin kerjasama pertandingan persahabatan dengan Lebanon, dengan Suriah, dengan Irak atau dengan Arab Saudi. Bisa juga memilih dari Asia Tengah. Asia Tengah kita bisa kayak contoh Uzbekistan ya. Uzbekistan kan kemarin di gelaran Piala Asia Under 23 dia jadi runner up kalah oleh Arab Saudi, dan dia bisa juga mengalahkan Jepang di semifinal. Ini juga bisa dijadikan acuan, gitu loh, untuk dilakukan laga uji coba dengan negara Asia Tengah. Atau yang paling dekat,
kita nengok ke timur sedikit, yaitu ke arah Australia gitu loh. Australia juga kan akan hadir nih rencananya di Piala Asia. Jangan tanggung-tanggung gitu loh. Kita ajak aja Australia juga untuk lakukan laga uji coba. Dan kalau itu masih dirasa kurang, kita juga bisa menengok ke Eropa. Mungkin Eropa ya, yang peringkat FIFA-nya juga tidak terlalu ini ya, bukan di 20 besar katakanlah ya. Tapi di katakanlah mulai dari peringkat 50 seperti Irlandia, kemudian Skotlandia, atau bisa juga dengan ini ya Makedonia, dengan Montenegro gitu loh. Itu aja bisa dilakukan gitu. Saya pikir seperti itu, Bro Eri. Nah, bentar. Kan ini Piala Asia belum ada drawing ya. Jadi kita belum tahu kita akan satu grup dengan siapa. Apa perlu menunggu grup dulu atau justru tidak perlu? Karena kan kalau misalnya ternyata nanti lawannya kita udah bikin uji coba dengan satu tim, ternyata tim itu jadi lawan nih nanti di grup gitu. Biasanya memang gitu. Rasanya agak mustahil ya kalau laga uji coba ini kemudian juga menjadi satu grup gitu ya. Negara yang diajak uji coba adalah satu grup dengan negara kita gitu misalkan. Jadi rasanya ini pasti akan dihindari. Tapi paling tidak mungkin tetangga-tetangganya. Memang ada sedikit ada sedikit keraguan juga kalau misalkan memulai laga uji coba sebelum drawing dilakukan. Nah, kalau drawing dilakukan itu hanya melibatkan negara-negara Asia seperti Asia Barat Tengah dan kemudian Australia, mungkin kacamata kita bukan ke situ dulu, tapi kita mulai ke Eropa gitu. Lakukan ajak uji coba dengan Montenegro misalkan. Dengan negara-negara lain seperti Skotlandia misalkan gitu loh. Itu tempo kan hari kalau nggak salah mau dengan Slovakia ya kalau tidak salah ya. Iya, saya dengar juga seperti itu. Kroasia atau Slovakia gitu. Kroasia ya betul, Kroasia ya. Iya. Kroasia sendiri itu juga kan negara yang maju dalam hal sepak bola karena dia juga pernah menjadi semifinalis di Piala Dunia. Jadi rasanya apakah mungkin itu Kroasia mau menerima tantangan Indonesia itu juga kan tergantung dari lobby dari pengurus nanti gitu loh. Nah, kita harapkan aja bahwa ada pengurus PSSI yang bisa melakukan lobby-lobby ke negara-negara Eropa untuk melakukan laga uji coba gitu. Mantep nih. Tapi ngomong-ngomong sebenarnya nanti di laga uji coba itu yang dicek apanya sih kira-kira? Yang dievaluasi? Pasti kan gini, kemampuan dari para pemain untuk mulai menerjemahkan taktikal. Kemudian skema permainan. Kita juga bisa melihat dari mengukur ya tingkat kebugaran tubuh. Apakah ada yang masih kurang atau yang mesti ditingkatkan. Paling ya seperti itu aja evaluasinya. Kemudian kita juga untuk mengukur bagaimana tingkat kerjasama tim, sinergi antar lini. Itu yang bisa menjadi bahan evaluasi pada saat dilakukan laga-laga uji coba. Gitu, Bro. Oh ya, kalau nggak salah di akhir tahun ini akan ada AFF ya. Betul. AFF yang tim senior. Betul. Itu bisa dijadikan uji coba nggak? Kalau tidak salah mungkin kisaran Desember Januari. Ya, memang kan laga uji coba ini berbeda dengan di turnamen ya. Kalau di turnamen tentu tingkat ininya juga beda ya, tingkat pressure-nya juga beda. Tapi kalau ini dipakai sebagai katakanlah milestone ya, batu pijakan untuk melangkah pada cara kita kemudian mempersiapkan diri di Piala Asia, itu bisa saja dilakukan gitu loh, Bro. Jadi kita memanfaatkan ajang itu untuk memakai atau mulai menyeleksi pemain-pemain yang akan dipakai di Piala Asia nanti gitu loh. Oke, Sobat Bola Indonesia, itulah obrolan kita mengenai persiapan menjelang Piala Asia tahun depan. Menurut Sobat sendiri, kira-kira negara mana saja yang layak untuk dijadikan latih tanding dengan timnas Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar. Sementara kita sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Bye. Oke, Bro, thank you. Yuk.